Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Hongi Dahtul Rikza, Reni Marta Yuniar, Riris Safitri, dan Rizal Mufid Anurdin akan mempresentasikan mengenai manusia, keragaman, dan kesetaraan. Hakikat keragaman dan kesetaraan manusia. Makna keragaman manusia. Menurut Setiadi 2006, keragaman manusia dimaksudkan bahwa setiap manusia memiliki perbedaan. Perbedaan itu ada karena manusia adalah makhluk individu yang setiap individu memiliki ciri khas tersendiri. Perbedaan itu terutama ditinjau dari sifat-sifat pribadi, misalnya sikap, watak, kelakuan, temperamen, dan hasrat. Dan sedangkan menurut Dr. Randes Herimanto MPD MSI, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, makna keragaman manusia yaitu manusia merupakan makhluk individu atau pribadi yang memiliki perbedaan satu sama lain. Adanya perbedaan itulah yang melahirkan keragaman. Dan menurut Herimanto 2009 halaman 97, keragaman manusia bukan berarti manusia itu bermacam-macam layaknya binatang atau tumbuhan. Keragaman manusia dimaksudkan adalah setiap manusia memiliki perbedaan. Makna kesetaraan manusia. Menurut Setiadi 2006 halaman 141, kesederajatan berasal dari kata sederajat atau setara yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah sama tingkatan atau pangkat kedudukan. Dengan demikian, konteks kesederajatan di sini adalah suatu kondisi di mana dalam perbedaan dan keragaman yang ada manusia tetap memiliki satu kedudukan yang sama dan satu tingkatan hierarki. Sedangkan menurut Mauliana 2015, kesetaraan berasal dari kata setara atau sederajat. Kesetaraan atau kesederajatan menunjukkan adanya tingkatan yang sama, kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah antara satu sama lain. Dan menurut Herimanto 2009 halaman 98, kesetaraan manusia bermakna bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki tingkat atau kedudukan yang sama. Di hadapan Tuhan, manusia memiliki kesamaan derajat dan kedudukannya. Yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaan manusia terhadap Tuhan. Kemajemukan dalam dinamika sosial budaya. Keragaman yang terdapat dalam lingkungan sosial manusia melahirkan masyarakat majemuk. Majemuk berarti banyak ragam, beraneka, berjenis-jenis. Konsep masyarakat majemuk, plural society, pertama kali dikenal oleh Furnival tahun 1948 yang mengatakan bahwa ciri utama masyarakatnya adalah berkehidupan secara berkelompok yang berdampingan secara fisik tetapi terpisah oleh kehidupan sosial dan tergabung dalam sebuah satuan politik. Konsep ini merujuk pada masyarakat Indonesia masa kolonial, masyarakat Hindia Belanda waktu itu dalam mengelompokkan komunitasnya didasarkan atas ras, etnik, ekonomi, dan agama. Usman Peli tahun 1989 mengategorikan masyarakat majemuk di suatu kota berdasarkan dua hal, yaitu pembelahan horizontal dan pembelahan vertikal. Masyarakat majemuk horizontal yaitu ada etnik dan rasa tahu asal-usul keturunan, bahasa daerah, adat istiadat atau perilaku, agama, pakaian, makanan, dan budaya material lainnya. Masyarakat majemuk vertikal, penghasilan atau ekonomi, pendidikan, pemukiman, pekerjaan, kedudukan sosial politik. Unsur-unsur keragaman masyarakat, suku bangsa dan ras, yaitu suku bangsa yang mendiami Indonesia sangat beragam. Sedangkan perbedaan ras muncul karena adanya pengelompokan manusia yang memiliki ciri-ciri lahiriah yang sama. Agama dan keyakinan, yaitu masalah agama tak akan mungkin bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat, sehingga agama dan keyakinan merupakan unsur penting dalam keragaman bangsa. Kesenjangan sosial, masyarakat yang majemuk dengan berbagai macam tingkat, pangkat dan sastra dan strata akan dapat menimbulkan kesenjangan sosial yang tidak hanya menyakitkan tetapi juga membahayakan kerukunan masyarakat.
Kesenjangan ekonomi yaitu adanya perbedaan kondisi ekonomi dalam masyarakat akan menyebabkan kesenjangan ekonomi di antara mereka. Tata krama yaitu Indonesia memiliki beragam suku di mana setiap suku bangsa memiliki sistem tata krama sendiri yang ada secara turun-temurun dan berkesinambungan. Ideologi dan politik. Keragaman masyarakat dalam ideologi dan politik dapat dilihat dari banyaknya partai politik yang ada. Kemajemukan dan kesetaraan sebagai kekayaan sosial budaya bangsa. A. Kemajemukan sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Kemajemukan bangsa terutama karena adanya kemajemukan etnik disebut juga suku bangsa. Ada juga keragaman dalam hal ras, agama, golongan, tingkat ekonomi, dan gender. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang multikultural, artinya memiliki banyak budaya. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang plural. Plural artinya jamak, banyak ragam atau majemuk. Kemajemukan masyarakat Indonesia adalah suatu kenyataan atau fakta yang justru kita terima sebagai kekayaan sosial budaya bangsa. Kemajemukan adalah karakteristik sosial budaya Indonesia. Selain kemajemukan, ada beberapa karakteristik Indonesia yang lain, seperti jumlah penduduk yang besar, wilayah yang luas, posisi silang, kekayaan alam dan daerah tropis, jumlah pulau yang banyak, serta persebaran pulau. B. Kesetaraan sebagai warga bangsa Indonesia. Yang pertama di bidang hukum. Persamaan di depan hukum atau equality before of law mengharuskan setiap warga negara diperlakukan sama dan adil. Prinsip persamaan warga negara di depan hukum atau equality before of law adalah jaminan atas harkat dan martabatnya sebagai manusia. Hukum berfungsi untuk menegakkan keadilan dan ketertiban. Yang kedua, kesetaraan sebagai warga negara di bidang politik. Persamaan di bidang politik misalnya memperoleh kesempatan sama untuk warga negara memilih dan dipilih, berkesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik negara. Yang ketiga, kesetaraan sebagai warga negara di bidang ekonomi. Persamaan di bidang ekonomi adalah setiap warga negara mendapat kesempatan yang sama untuk mendapatkan kesejahteraan ekonomi. Warga negara yang kurang mampu, negara wajib memberikan bantuan agar bisa hidup sejahtera. Demokrasi ekonomi mengharapkan distribusi yang adil dalam hal pendapatan dan kekayaan. Yang keempat, kesetaraan sebagai warga bangsa Indonesia di bidang sosial. Persamaan di bidang sosial budaya itu meliputi bidang agama, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, seni, dan iptek. Persamaan warga negara di bidang sosial budaya berarti warga negara memiliki kesempatan, hak dari pemerintah. Negara tidak membeda-bedakan kelas sosial, status sosial, ras, suku, dan agama dalam memberikan pelayanan. Problematika keragaman dan kesetaraan serta solusinya dalam kehidupan. Sifat-sifat dasar masyarakat majemuk. Yang pertama, terjadinya segmentasi ke dalam kelompok yang seringkali memiliki kebudayaan yang berbeda. 2. Secara relatif, seringkali terjadi konflik di antara kelompok yang satu dengan yang lain. 3. Memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer. 4. Secara relatif, integrasi sosial tumbuh di atas paksaan dan saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi. 5. Kurang mengembangkan konsensus di antara para anggota masyarakat tentang nilai-nilai sosial yang bersifat dasar. Kemudian yang terakhir, adanya dominasi politik oleh suatu kelompok terhadap kelompok yang lain. Salah satu hal penting dalam meningkatkan pemahaman antar budaya dan masyarakat ini adalah sedapat mungkin dihilangkan penyakit-penyakit budaya. Penyakit budaya tersebut adalah etnosentrisme, stereotip, prasangka, rasisme, diskriminasi, dan scapegoating. Etnosentrisme atau sikap etnosentris diartikan sebagai suatu kecenderungan yang melihat nilai atau norma kebudayaan sendiri sebagai suatu yang mutlak serta menggunakannya sebagai tolak ukur kebudayaan lain.
Etnosentrisme adalah kecenderungan untuk menetapkan semua norma dan nilai budaya orang lain dengan standar budayanya sendiri. Stereotip adalah pemberian tertentu terhadap seseorang berdasarkan kategori yang bersifat subjektif. Pemberian sifat itu bisa positif maupun negatif. Alan G. Johnson menegaskan bahwa stereotip adalah keyakinan seseorang untuk menggeneralisasikan sifat-sifat tertentu yang cenderung negatif tentang orang lain karena dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman tertentu. Keyakinan ini menimbulkan penilaian yang cenderung negatif atau bahkan merendahkan kelompok lain. Yang termasuk problematika yang perlu diatasi adalah stereotip yang negatif atau memandang rendah kelompok lain. Konsep stereotip ini dalam bentuk lain disebut stigma atau cacat. Stigmatisasi oleh sekelompok orang kepada kelompok lain cenderung negatif. Fase konflik atau pertentangan. Yang pertama, disharmoni, menunjuk pada adanya perbedaan tentang tujuan, nilai, norma, dan tindakan antar kelompok. Yang kedua, disintegrasi, merupakan fase di mana sudah tidak dapat lagi disatukan pandangan, nilai, norma, dan tindakan kelompok yang menyebabkan pertentangan antar kelompok. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk memperkecil masalah yang diakibatkan oleh pengaruh negatif dari keragaman, yaitu semangat religius, semangat nasionalisme, semangat pluralisme, semangat humanisme. Membangun suatu pola komunikasi untuk interaksi maupun konfigurasi hubungan antar agama, media massa, dan harmonisasi dunia. Dialog antar umat beragama. B. Program kesetaraan serta solusinya dalam kehidupan. Adanya persamaan derajat dilihat dari agama, suku bangsa, ras, gender, dan golongan. 2. Adanya persamaan hak dari segi pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak. 3. Problema yang terjadi dalam kehidupan umumnya adalah munculnya sikap dan perilaku untuk tidak mengakui adanya persamaan derajat, hak, dan kewajiban antar manusia atau antar warga. Perilaku yang membeda-bedakan orang disebut diskriminasi. 4. Adanya persamaan kewajiban sebagai hamba Tuhan, individu, dan anggota masyarakat. Indikator kesederajatan. Program Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 2004-2009 memasukkan program penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk sebagai program pembangunan bangsa. Kebijakan yang diambil salah satunya meningkatkan penghapusan segala bentuk diskriminasi, termasuk ketidakadilan gender, bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa terkecuali. Menerapkan hukum dengan adil melalui perbaikan sistem hukum yang profesional, bersih, dan berwibawa. Faktor penyebab diskriminasi: persaingan yang ketat dalam kehidupan, permasalahan ekonomi, tekanan, dan intimidasi. Ketidakberdayaan golongan miskin. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah kata maupun ucapan dalam penyampaian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.